Ya, pemirsa, drone Hizbullah menargetkan tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Sebuah drone milik pejuang Hizbullah merekam detik-detik serangan terhadap tentara Zionis Israel di wilayah Lebanon Selatan. Drone Hizbullah langsung mengenai 3 tentara Zionis Israel yang tengah berjalan. Tentara Zionis tidak sempat menyelamatkan diri lantaran tidak menyadari kedatangan drone. Bahkan Zionis Israel sendiri kewalahan menghadapi drone Hizbullah yang menyasar tentara hingga dengan kendaraan militer. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang bertemu pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Ya, Trump ingin bertemu Mojtaba Khamenei suatu saat nanti demi mengakhiri konflik Amerika Serikat dan juga Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan mengejutkan di tengah panasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran. Trump secara terbuka mengaku ingin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, suatu saat nanti demi mengakhiri konflik kedua negara. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. Ia juga mengungkapkan pemimpin tertinggi Iran tersebut terlibat langsung dalam perundingan damai yang saat ini tengah diupayakan kedua belah pihak. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White Oh, House. I don't know. I haven't really heard too much about it. It's not, I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful. Well, I would say I'm not his favorite person, but with that being said, he's probably I don't know. He's probably a professional. In some circles, he has a very good reputation, actually. You know, sometimes some people say bad, but a lot of people say bad about me. It's totally false. Menurut Trump, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung. Trump menilai Mojtaba sangat dihormati di Iran dan memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan strategis terkait perundingan dengan Amerika Serikat. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan akan terus menyerang Iran. Ya, Amerika Serikat baru akan berhenti menyerang bila Iran setuju untuk tidak mengembangkan nuklir. You're going to find out what the deal is, but the main parts of the deal is that it can't have a nuclear weapon. The Strait will open immediately. You know, it's going to open immediately, and we've largely swept for mines. We have the most sophisticated mines. They're underwater minesweepers. I actually said to somebody, one of the generals, why underwater? I said, because usually it's hostile. You know, when you're looking for mines, typically it's not in a good neighborhood, right? So underwater made a lot of sense. When it didn't take long to figure that one out. So I think we're doing very well, but we're going to see if we're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military. One way or the other. It's going to be militarily or. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menduga pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mulai aktif memimpin Iran. Ya, Marco juga menyebut Mojtaba terlibat langsung dalam perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membeberkan kondisi terkini pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei. Di hadapan para anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Rubio menduga Mojtaba Khamenei masih hidup dan mulai aktif memimpin langsung Iran. Mojtaba bahkan diklaim Rubio mulai terlibat langsung terkait negosiasi antara Iran dengan Washington setelah gencatan senjata pada 8 April lalu. Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly, we haven't seen him publicly, and I would imagine given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. Pernyataan Rubio ini disampaikan saat Iran tengah mempelajari versi terbaru proposal Washington untuk negosiasi mengakhiri perang. Dalam proposal itu, Presiden AS Donald Trump memperketat sejumlah syarat dalam negosiasi. Kantor resmi Iran melaporkan bahwa Teheran masih mempelajari proposal terbaru dan belum berkomunikasi dengan AS selama beberapa hari.
Pemirsa, warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Keluarga dan kerabat memajang foto dan juga barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. Hari Internasional Anak-anak di Iran terasa berbeda. Warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Bertema mereka adalah malaikat, peringatan diadakan di luar kantor UNICEF di Teheran pada hari Rabu. Keluarga dan kerabat memajang foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. UNICEF dan para ahli PBB mengutuk pembunuhan anak-anak dalam serangan itu dan menyerukan perlindungan sekolah dan infrastruktur sipil. UNICEF strongly condemns all forms of violence against children, and in this respect, UNICEF condemns the killing of children in Minat school and across Iran. Children do not start wars, yet they often bear the heaviest burden. بعد از این جنایات حمله اسرائیل و امریکا 380 کودک ترور شده فقط در جنگ دوم داشتیم و حدود 47 کودک کشته شده در جنگ 12 روزه. بنابراین یکی Sekolah dasar putri Syajareh Tayyabeh di Minab, Iran Selatan dihantam selama fase awal serangan AS Israel di Iran. Iran menyalahkan Amerika Serikat dan Israel, namun AS mengatakan sedang menyelidiki insiden tersebut sementara Israel membantah sengaja menargetkan warga sipil. Pemirsa, media Iran merilis video berteknologi AI menggambarkan serangan drone murah Hizbullah menghancurkan sistem pertahanan Israel yang mahal. Biaya produksi drone bernama Ababil tersebut sekitar 300 hingga 500 dolar Amerika Serikat per unit. Sebuah video berteknologi AI atau kecerdasan buatan menggambarkan drone Hizbullah yang telah menghancurkan sistem pertahanan Israel. Dalam video yang dirilis media Iran tersebut, drone bernama Ababil dilaporkan dapat melacak pasukan Israel secara presisi. Drone Ababil disebut memiliki biaya produksi yang terbilang murah, yakni sekitar 300 hingga 500 dolar Amerika Serikat atau setara 5 hingga 9 juta rupiah per unit. Meski begitu, drone tersebut mampu menghancurkan sistem pertahanan udara Iron Dome senilai 100 hingga 150 juta dolar AS atau 1,8 hingga 2,7 triliun rupiah. Laporan itu juga menyebut sekitar 3 miliar dari 10 miliar dolar AS bantuan Amerika Serikat kepada Israel dialokasikan untuk pengembangan sistem Iron Dome. Pemirsa, pejuang Hizbullah melancarkan serangan roket ke pemukiman ilegal Israel di Kiryat Shmona. Ya, sebelumnya Hizbullah juga menggempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah melancarkan serangan roket ke permukiman ilegal Israel di Kiryat Shmona. Rentetan roket-roket terus menggempur permukiman dan pasukan Zionis Israel. Serangan ini akan terus dilakukan agar permukiman ilegal di Kiryat Shmona meninggalkan tempat yang diduduki. Sebelumnya pejuang Hizbullah terus melakukan gempuran ke tentara Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sebelumnya ke Lebanon Selatan. Roket-roket yang diluncurkan oleh Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi. Tak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan drone yang menargetkan pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan.